Salam saudaraku yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-7 setelah Minggu Trinitatis, terambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Dikatakan firman Tuhan demikian: dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang janjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada beberapa hal yang sangat penting kita pahami, bahwa bangsa yang diselamatkan Allah, orang-orang percaya dalam satu persekutuan di jemaat Efesus, terdiri dari berbagai latar belakang. Ada orang yang tadinya dari Yahudi yang sangat fanatik dengan pengajaran agama keyahudian, dan ada juga dari orang-orang yang belum percaya sama sekali kepada namanya Allah, tapi kepada ilah-ilah yang sangat banyak. Dan mereka disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa dahulu kamu masih hidup dalam kedagingan, lazimnya disebut sebagai orang kafir, yang belum punya pengharapan, yang belum masuk sebagai orang Yahudi, orang Israel, bangsa yang dipilih Allah, yang dianggap miskin dalam pengharapan dan dianggap jauh dari berkat Allah, karena mereka bukan bangsa yang dipilih oleh Allah dalam nama Yesus. Tapi kalau kita melihat dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, justru mereka diperdamaikan dalam Kristus antara yang jauh dari bangsa Israel
dengan yang dekat atau bangsa pilihan Allah sebagai bangsa Israel, kini itu dilebur menjadi satu, diperdamaikan oleh Allah. Yang dulu bukan memperoleh sunat lahiriah, yang sungguh-sungguh menjadi dilebur, didoprak, dan sungguh-sungguh diperbaharui oleh Kristus, menjadi orang yang dekat kepada Allah dalam Kristus. Itu artinya bahwasanya sebenarnya orang Yahudi juga jauh dari Allah, karena mereka masih dihempang, masih dibatasi oleh pengajaran Taurat, sunat dengan yang lain. Walaupun mereka bangsa yang terpilih, tapi oleh paham, oleh iman, mereka sebenarnya jauh. Dan kini Rasul Paulus mengatakan bahwa kedua kubu, kedua sisi, kedua kelompok ini telah dilebur, diperdamaikan oleh Kristus. Kini sekarang kamu sudah dalam situasi yang sungguh-sungguh berbeda. Yang dulu jauh, ini di dalam Kristus. Yang dulu di luar, kini dalam Kristus Yesus, yang sungguh-sungguh sudah merobohkan batas-batas pembeda dari antara kedua sisi, kedua pihak, kedua kubu yang selalu menganggap lebih hebat dan selalu menganggap yang lain lebih rendah antara orang Yahudi dengan orang-orang yang bukan Yahudi, yang satu komunitas yang sudah sama-sama percaya kepada Allah dalam nama Yesus itu. Saudaraku yang kekasih, itulah yang diperjelas oleh firman Tuhan pada kesempatan ini, bahwasanya semua orang percaya telah menjadi dekat, diperdekat oleh cinta kasih Allah yang tadinya berbeda paham oleh karena hukum Taurat, oleh karena makan makanan yang tidak sah, makanan yang berdosa yang dipersembahkan kepada dewa. Semuanya itu diperbaharui dan dilebur, digenapi oleh Yesus Kristus. Itu dikatakan oleh Injil Matius. Dalam ayat 19 sampai ayat yang ke-22, kita melihat Yesus melebur, memperdamaikan dan membuat mereka menjadi satu kesatuan dalam jemaat itu. Sehingga secara prinsip, secara pikiran, secara iman, tidak ada lagi pikiran yang membedakan, tidak lagi prinsip yang seolah-olah membuat yang lain di luar dan kami di dalam. Secara iman mereka sudah menjadi satu kesatuan di dalam Kristus yang menyembah Allah di tengah-tengah jemaat itu. Sekarang orang kafir sudah menjadi kawan. Sekarang orang yang dianggap di luar sudah menjadi kawan sewarga yang sama-sama dikuduskan dalam darah Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menerobos tembok perbedaan itu sendiri. Sekarang mereka sudah menjadi anggota warga kerajaan Allah, bukan lagi warga kerajaan Israel, bukan lagi warga kerajaan Romawi, tapi mereka sudah menjadi masuk dalam suatu era, dalam satu pemahaman, dalam satu iman yang baru yang dibawa oleh Kristus yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka sudah sama-sama warga kerajaan Allah yang dikuduskan oleh darah Kristus. Mereka betul-betul hidup rapi, tersusun, dibangun oleh kuat kuasa Roh Kudus Allah yang sudah hadir menguasai, merajai, membangun mereka di tengah-tengah jemaat itu. Karena itulah dikatakan firman Tuhan, mereka menjadi satu bangunan yang rapi tersusun, yang dibangun di atas rasul-rasul, dibangun di atas nabi-nabi, dibangun atas satu batu penjuru, yakni Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, bahasa ini memiliki pengertian yang sangat luas. Dalam bahasa Yunani, dia tergolong dalam kelompok gramatika auris, yang mau mengatakan bahwasanya dulu dikatakan begitu dan sudah selesai dikatakan begitu, tapi masih berjalan dan luas sekali hingga masa kini. Itu artinya bahwasanya gereja masih dibangun dan masih hidup, tapi dibangun dan masih hidup di atas rasul, nabi-nabi dan batu penjurunya sampai sekarang adalah Kristus Yesus. Kini mungkin kita bertanya, di mana nabi? Di mana rasul? Tidak ada. Di mana Yesus Kristus?
Saudaraku yang kekasih, tugas pekerjaan itu dikerjakan oleh gereja yang memilih, yang menganugerahkan tugas kepada para pelayan, para pendeta, para penatua, para diaken, dan semua jemaat yang memiliki karisma, menjadi betul-betul dan sungguh-sungguh dipakai oleh Yesus Kristus lewat Roh Kudus-Nya untuk membangun jemaat yang kudus, yang sedang dibangun menjadi bangunan yang rapi, tersusun, tempat Allah untuk berdiam, tempat Allah untuk menunjukkan wajahnya ke tengah-tengah dunia ini. Karena itu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang bertemakan kesatuan dalam damai Tuhan pada kesempatan ini, sebagai orang percaya yang dipilih untuk membangun bait Kristus, bait Allah yang rapi tersusun, itu meskinya segala sesuatu yang ada bagi saya itu meski saya persembahkan dengan sungguh-sungguh, tanpa harus menahan hati, menahan perasaan, menutup tangan. Karena di dalam dan di atas oleh Rasul dan Nabi dengan batu penjurunya Yesus Kristus, bait Allah itu dibangun. Saudaraku yang kekasih, apa yang ada di dalam diri saudara, apa yang ada di kantong dan dompet saudara-saudaraku, apa yang ada dalam kehidupan saudara-saudaraku adalah milik Allah yang sedang dibangun dan akan dibangun. Membangun apa? Membangun bait Allah. Membangun bait Allah supaya rapi, tersusun dengan baik. Untuk apa? Untuk tempat berdiamnya Allah yang kudus, menjadi sungguh-sungguh tempat kesaksian Allah kehidupan kita ini. Karena itu saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan ini mengajak kita agar sungguh-sungguh melihat satu kesatuan, tidak membedakan satu dengan yang lain, dan sungguh-sungguh menganggap bahwa diri kita ini dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam rangka membangun tubuh yang rapi, tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Karena itu hargailah, hormatilah, memberilah, membagilah untuk bangunan yang rapi dan tersusun itu. Biarlah saudaraku senantiasa menyumbangkan segala sesuatu yang ada dalam hati pikiran, kehidupan materi rohani saudara, untuk menjaga, memaintenance, memelihara tubuh Kristus di tengah-tengah persekutuan kita, hari lepas hari, tahun lepas tahun, generasi lewat generasi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah merobohkan tembok perbedaan, menyatukan kami, dan dalam kesatuan kami itu ada hati yang terbuka untuk membangun bait Allah yang rapi tersusun oleh kuasa Roh Kudus, sehingga wajah Allah akan tetap terlihat dan menyaksikan cinta kasih Allah ke seluruh lingkungan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.